dan melanjutkan kepada acara selanjutnya. Memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi. Hadirin yang terhormat, pemaparan materi akan dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama, pemaparan materi netralitas ASN yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta, dan pemaparan materi netralitas ASN dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Sesi kedua, pemaparan materi sosialisasi pengelolaan kinerja melalui aplikasi e-kinerja BKN yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang dari Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta. Adapun sesi tanya jawab akan dibuka pada tiap-tiap akhir sesi pemaparan. Hadirin yang berbahagia, mengawali sesi pertama, yakni pemaparan materi netralitas ASN yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta. Kepada beliau, Bapak Dr. Andes Paulus Dwi Laksono Harjono MAP, dipersilakan. Baik, yang terhormat Bapak Sekda, yang kami hormati Pak Ketua Bawaslu Banjarnegara, yang kami hormati Bapak Ibu JPT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dan teman saya Pak Cisron, serta Bapak Ibu semua yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita santai saja, nggak usah ditantangkan. Saya mohon izin Pak Sekda, saya berdiri di sini. Kalau saya di sana diem aja, nanti ada yang ngantuk. Kalau di sini ngantuk kan saya datangi, Pak. Oke, Bapak Ibu semuanya, hari ini materi kita netralitas. Saya hanya mengajak Bapak Ibu kembali ke kontrak kerja kita kepada bangsa dan negara ketika CPNS, ya kan? Kita kan sanggup mengabdi pada bangsa dan negara. Ya. ASN adalah pelayan publik. Di situ kita punya tugas yaitu memberikan pelayanan tidak membeda-bedakan. ASN adalah pemersatu bangsa. Ya. Artinya ketika Bapak Ibu berikan pelayanan pada masyarakat, tidak boleh membeda-bedakan menurut, ya, kalau yang sekarang ini kan lagi ngetren adalah dukung mendukung. Wah, itu kan orang bakal calon saya. Nah, itu bukan pendukung bakal calon saya, diberikan pelayanan yang berbeda, itu nggak boleh. Ya. Dan saya juga menyampaikan kalau Bapak Ibu melakukan itu, sanksinya apa? Pada pagi hari ini sengaja disampaikan ini untuk mengingatkan kembali pada Bapak Ibu semua dan melindungi Bapak Ibu semua supaya tidak mudah terjebak, apalagi dengan
handphone Bapak Ibu yang canggih ya, handphone smartphone yang luar biasa, itu pun Bapak Ibu jarinya juga harus smart. Jangan asal klik, kebacut klik akan jadi temuan Pak Rinto. Kalau sudah jadi temuan Pak Rinto, jejak digital itu tidak akan hilang. Saya siap-siap dijatuhi hukuman disiplin. Lanjut Mas. Ini kasus-kasus yang pernah terjadi. Ya, kita ambil yang beberapa waktu yang lalu terkait dengan Pilpres, Pilkada tahun 2020. Ada 362 ASN itu yang terjaring. Ya. Lanjut Mas. Ini Bapak Ibu biar paham, ternyata pelanggaran ASN itu mulai 2020 sampai 2023 yang dilaporkan 2073. Ya. Ini tahun 2022 Pak. Ya, dilaporkan 2073 yang terbukti melanggar 1.605. Ini 2022 yang berlaku. Belum lagi yang Pilpres kemarin. Dan ini semuanya rekomendasi dari KSN, dijatuhi hukuman semuanya. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati. Lanjut Mas. Lanjut, ini ada statistik aja. Ini yang terjadi di kementerian atau instansi pusat. Lanjut Mas. Ini yang lanjut lagi. Ya, ini yang dari daerah. Ada mulai dari hukuman disiplin berat yang paling rendah, yang paling sedikit, kemudian naik hukuman sedang, dan hukuman disiplin ini prosesnya tetap melalui pemanggilan di berita acara. Dari Bapak Ibu dipanggil diperiksa atas dugaan pelanggaran netralitas. Kalau sudah diperiksa, pasti. Tetapi Bapak Ibu selama tidak melakukan, diperiksa tidak apa-apa, belum tentu terbukti, ya kan? Misalnya, sebagai contoh, ketika ada kampanye pilkada, ya, Bapak Ibu naik motor, mungkin di lapangan itu ada kampanye, Bapak Ibu keluar dari sini, pas di pojokan bannya gembus, sehingga Bapak Ibu kan mau nggak mau kan ditutup kan motornya. Ada orang yang sengaja memotret Bapak Ibu dengan latar belakang orang kampanye. Laporannya si A mengikuti kampanye bakal calon X. Masuk laporan itu ke Bawaslu, diperiksa. Kalau memang Bapak Ibu memang kondisinya seperti itu dan tidak mengikuti, ya tidak akan salah. Tetapi kalau memang mengikuti, nah itu baru bermasalah. Jadi tolong ketika ada kampanye calon kepala daerah, hindari lokasi itu. Apakah kita yakin teman-teman kita itu baik? Ya kan? Kita hanya saling jaga saja. Bukan kita menganggap teman kita nggak baik, tapi kita saling menjaga. Jangan sampai menjadi fitnah, menjadi potensi di fitnah. Ya. Jadi kalau ada kampanye di situ ya lewat jalan yang lain. Nggak usah berada di sekitar situ. Memang Bapak Ibu punya hak pilih, tapi hak pilih Bapak Ibu mencermatinya cukup di dalam batin saja. Mereka kan pasti di medsos kan pasti ada kampanye, isi kampanye mereka, janji-janji mereka apa saja kan Bapak bisa membaca. Ya sudah, milih salah satu tapi dalam hati saja. Oh, pilihanku ternyata nanti X dan Y. Oh, pilihnya X.
sudah, nanti dibuktikan di kotak coblosan KPPS. Jadi tidak usah ngomong kemana-mana, rahasia. Saya tidak ingin teman-teman di Badan Negara itu menjadi korban atau menjadi tidak netral. Bupati, wali kota, gubernur hanya 5 tahun, tapi bapak ibu sampai pensiun. Pikirkan itu, beliau hanya 5 tahun, paling panjang 10 tahun, ya kan? Tapi bapak ibu sampai pensiun. Di belakang bapak ibu itu siapa? Keluarga dan anak-anak. Ketika bapak ibu kena satu hukuman disiplin, apalagi hukuman sedang atau berat, habis karir bapak ibu. Sayang kan? Selama ini TPP-nya besar, punya tunjangan jabatan, kemudian diberhentikan dari jabatan, nggak punya tunjangan, TPP-nya turun. Kemarin sudah kredit motor, kredit mobil, nggak bisa bayar karena TPP-nya yang diagunkan untuk bayar. Akhirnya mobil dicabut lagi oleh dealer. Itu jangan sampai terjadi. Jadi kesempatan ini sangat bagus sekali. Terima kasih Pak Sekda, Pak Kaban sudah memberikan kesempatan mengumpulkan teman-teman. Paling tidak kan ini Pak, ada YouTube-nya nggak Pak ini Pak? Ada ya? Nanti tolong Bapak Ibu sebarkan ke teman-teman di sekitar unit kerja Bapak Ibu sini. Syukur-syukur ke ASN semua. Lanjut. Ini statistik juga terkait dengan netralitas yang pelanggaran netralitas di instansi daerah. Ini yang masuk ke kedeputian Wasda, ya kan? Tapi yang ditindak itu di daerah mungkin akan lebih banyak lagi. Lanjut. Ini dasar hukumnya, Bapak Ibu semuanya. Ya. Ini bisa dibaca. Kalau dasar hukumnya tidak perlu saya bacain. Nanti materinya kita kasih Bu. Nanti ke operator nanti di. Lanjut Mas. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN salah satunya berdasarkan asas netralitas. Ini yang saya sampaikan tadi, ketika kita memberikan pelayanan tidak boleh memihak, ya, tidak boleh memilih-milih, karena kita harus netral dalam pelayanan maupun dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Kayak ini sudah diatur di Undang-Undang 20 tahun 2023. Jadi kalau kita ingat waktu CPNS, ketika kita terima SK CPNS, berarti hak asasi kita ini sudah digantikan kepada bangsa dan negara. Di saat masyarakat boleh kampanye, kita nggak boleh. Karena apa? Kita masih ada undang-undang kepegawaian. Mereka kan nggak kena undang-undang, mereka cuma kena UUD 45, Pancasila, UUD 45, dan aturan umum. Tapi di antara itu, kalau itu dibuat segitiga besar, ada segitiga kecil di dalamnya, yaitu Undang-Undang 20 tahun 2023, yaitu kepegawaian. Ada PP 10, PP 45, Bapak Ibu yang suka kawin cerai, ya, diatur di situ untuk dan peraturan 9 PP 94 dan sebagainya itu di kotak yang kecil, dan kotak kecil itu adalah kita bagian dari warga negara Republik Indonesia. Di samping kita tunduk pada kotak segitiga yang besar tadi, di segitiga yang kecil itu kita masih diberikan aturan-aturan yang harus kita taati. Jadi kita sudah digantikan oleh undang-undang negara, sehingga hak asasi kita tidak bisa bebas seperti yang masyarakat yang lain. Bapak Ibu kerja harus 7,5 jam, masuk kerja jam berapa Pak?
jam 7. Jam 7. Setengah Sekolah. 8 ya? ada yang jam Setengah 8 masuk. 7. Jam 7, Pak. Apa yakin setengah 8 masuk itu langsung pegang kerjaan? Karena absen. Habis apel, oke. Setelah habis apel masuk ke ruangan langsung pegang kerjaan. Pegang komputer dulu. Kalau guru ya, kalau guru kan ada jadwalnya. Kalau yang non guru masuk pegang komputer, lihat Facebook dulu. Setengah jam. Nah, nanti habis itu, wah tadi belum sarapan dulu. Setengah jam. Sudah habis 1 jam tuh. Nanti masuk ke ruangan kerja, istirahat jam 12, setengah 12 sudah pada hubung komunikasi. Kita mau makan di mana ya? Ya kita makan bareng di sana. Di antara itu ada juga jam 9 atau jam 10. Wah, saya lupa masak, belajar dulu. Atau mungkin yang punya anak TK atau kelas 1 jemput sekolah dulu. Habis 1 jam kan jemput antar jemput itu. Praktis 7,5 jam nggak tercapai. Padahal kita digaji utuh. Kalau itu dibagi dengan rupiah, itu dibagi dengan jam kerja kita sehari. Itu dibandingkan dengan teman-teman yang bekerja di toko-toko dan bangunan, kita itu lebih makmur. Mereka paling UMR, katakanlah UMR di sini berapa? Katakanlah 3 juta lah paling gampang ya. Itu kan gampang aja. Tapi mungkin nggak cukup, nggak sampai ya. Untuk hitung-hitungan aja 3 juta dibagi 25 hari. Ya, 1 hari kan 100 sekian. Bapak Ibu terimanya berapa? Dibagi 25 hari. 1 hari bisa 300.000, 400.000 1 hari. Sedangkan mereka 1 hari itu kerjanya dari jam 9 sampai jam 3. Kalau Bapak Ibu bisa satu hari 5 jam itu udah luar biasa. Itu kalau kita mau kerja. Lanjut Mas. Ini amal undang-undang ASN kita, satu adalah kita dituntut integritas, ya. Bukan hanya integritas, tapi integritas dan moralitas. Kita taat atas peraturan perundang-undangan. Karena apapun sistem yang dibangun, apapun peraturan yang ada, kalau kita tidak punya integritas pasti akan dilanggar atau cenderung mencari celah-celah supaya saya bisa lulus gimana ya, titip absen. Itu kalau dulu. Sekarang absennya kan beda. Profesional, kita tahu persis tugas dan kewajiban kita, netral dan bebas dari intervensi politik. Ini yang perlu digarisbawahi pada pagi hari ini. Netral dan bebas dari intervensi politik. Pak, kalau saya nggak mendukung, saya diberhentikan dari jabatan. Pak, kalau saya nggak ikut kampanye, saya dipindahkan. Sekarang tidak semudah itu Bupati Wali Kota memindahkan atau memberhentikan dari jabatan wakil tersebut. Ada aturannya. Ya, Ibu tidak usah takut. Lanjut Mas. Saya diberi waktu sampai jam berapa ya? 20 menit. Kalau saya bicara semuanya nanti Pak Rinto nggak punya waktu.
Kebetulan namanya sama dengan saya. Kita saudara tapi beda ayah ibu ayah. Asas netralitas, ya tadi yang saya sampaikan fungsi ASN pelayan publik, perekat pemersatu bangsa. ASN ini sasaran empuk bagi calon kepala daerah. Karena apa? Banyak potensi-potensi kewenangan yang ada dimiliki oleh para ASN. Ketika calon itu menggunakan bapak ibu, karena bapak ibu dipandang orang yang mampu, orang yang mampu mempengaruhi orang lain, orang yang mampu bisa mendongkrak suara, bisa mengumpulkan suara. Jadi bukan hanya bapak ibu sebagai peserta, tetapi keberadaan bapak ibu ini akan menjadi trigger atau pendongkrak pengungkit mendapatkan suara yang lebih banyak. Karena ASN dianggap orang yang pintar, orang yang kalau dalam pekerjaan kita mampu mengelola keuangan dan aset negara, mampu menyusun kebijakan dan sebagainya, dibandingkan dengan non ASN. Jadi betul hati-hati. Kemudian karena bapak itu punya keahlian dan sebagainya, maka berpotensi jadi tim kampanye, tim penyusun, merencanakan program dan sebagainya. Karena kemampuan ASN itu. Jadi posisi kita itu posisi strategis buat calon bupati wali kota untuk memperebutkan suara. Masih ingat di negeri seberang ada yang istilah mendapatkan suara itu dengan cara sekasur, sesumur, apalagi ya, sedapur. Nah, sedapur berarti ketika kita makan itu saya, anak, istri. Jadi satu orang itu bisa membawa 4 suara. Sedapur. Sekasur berarti dengan istri, satu dengan dapat 2 suara. Sesumur tetangga sebelah. Inilah yang akan terjadi, yang dimanfaatkan oleh calon pimpinan daerah, kepala daerah. Lanjut Mas. Hak dan kewajiban pegawai ASN menurut Undang-Undang 20 tahun 2023. Kalau hanya nggak usah, yang kewajibannya saja. Yang kewajiban adalah menjaga netralitas. Banyak kewajiban, tapi salah satu adalah menjaga netralitas. Ini diatur di Undang-Undang 20 tahun 2023. Apapun yang sudah diatur di Undang-Undang 20 tahun 2003, Undang-undang kita, Undang-Undang Manajemen ASN, kita harus tunduk. Tidak bisa tidak. Lanjut Mas. Ya, ini terkait dengan kesanggupan daerah untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan undang-undang. Ini istilah disiplin kita, PP 94. Lanjut Mas. Sanksinya apa? Kalau kita tidak netral itu sanksinya apa? Mulai hukuman disiplin sedang yang memberikan dukungan sampai disiplin berat. Sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain dan sebagainya.
itu sanksinya, karena sanksinya tetap mengacu ke PP 94 tentang disiplin PNS. Bagaimana dengan P3K? Bagaimana dengan honorer? P3K juga kena, karena setiap kabupaten kota diminta membuat aturan disiplin tentang P3K. Nah, di situ diatur dalam kontrak kerjanya. Ya. Begitu juga honorer. Ada surat edaran Menteri PAN tahun 2024. Saya lupa nomornya, nanti kita sampaikan. Itu tenaga honorer, baik yang masuk database maupun non database, karena dia digaji dengan anggaran pemerintah, ya, tetap harus menjaga netralitas. Kalau melanggar diberhentikan. Enak ya? Ya kalau honorer melanggar berhenti, selesai. Dia dibayar oleh pemerintah kok nggak mau tunduk dengan aturan pemerintah. Lanjut Mas. Nah, ini yang harus kita tahu. Saya tidak yakin Bapak Ibu yang ada di sini itu tahu core value ASN. Ya kan? Apa sih core value ASN kita? Berakhlak, kemudian bangga melayani bangsa. Karena beberapa kali saya ikut menjadi panitia seleksi terbuka, ketika kita tanya berakhlak, calon eselon 2 itu banyak yang nggak tahu. Padahal ini budaya kerja kita. Berkompeten, ya yang pertama ya, berorientasi pada pelayanan. Kemudian kompeten, mengembangkan terus belajar, mengembangkan kompetensi, ya. Harmonis, saling peduli, menghargai perbedaan, loyal pada bangsa dan negara, ya, bukan loyal pada pimpinan, tapi loyal pada bangsa dan negara, aturan-aturannya, adaptif. Kita sebagai ASN